Korupsi telah menjadi sorotan segala bangsa, terutama negara berkembang seperti Indonesia. Korupsi dianggap sebagai penghambat kemajuan, memiskinkan, membodohkan, dan yang paling utama menjadi virus yang sangat merusak karakter dan reputasi suatu bangsa. Maka dari itu, mari kita sebagai pemuda Indonesia dan calon pemimpin bangsa, mari kita perangi korupsi dengan membantu masyarakat dalam mewujudkan ketentuan dan peraturan yang adil dan berpihak pada rakyat banyak. Sekaligus, kita sebagai pemuda Indonesia dapat mengkritisi peraturan yang tidak adil dan tidak berpihak pada masyarakat. Korupsi bukan solusi loh, berani jujur justru lebih hebat. Minum kopi di pagi hari, nikmatnya bareng sepotong roti. Muda-mudi seantero negeri, satu suara anti korupsi. Nah, selanjutnya ada nilai-nilai anti korupsi yang memiliki 9 poin, diantaranya yang pertama yaitu ada jujur. Jujur diartikan sebagai kondisi seseorang dalam kegiatan atau berbicara baik, berbicara jujur dan tidak berbohong. Yang kedua ada tanggung jawab, di mana seseorang ini mempertanggungjawabkan tentang apa yang telah diberikan seseorang. Misalnya ketika seseorang memberikan amanat, maka kita harus tanggung jawab dengan amanat yang telah diberikan. Yang ketiga ada disiplin. Disiplin di sini di mana seseorang menghargai waktu dan tidak datang terlambat saat ada kegiatan tertentu. Yang keempat ada mandiri, di mana seseorang ini tidak mau membebani orang lain dan ingin bekerja sendiri supaya dia bisa lebih mandiri. Yang kelima ada kerja keras, di mana kerja keras ini seorang ini bersungguh-sungguh untuk mendapatkan apa yang dia inginkan tanpa bantuan orang lain. Yang keenam ada sederhana. Kesederhanaan ini ketika seseorang itu melakukan sesuatu dengan sederhana, tidak berlebih-lebihan. Yang ketujuh ada berani. Nah, seseorang ini berani melakukan sesuatu dan tidak takut akan adanya bahaya atau ancaman. Selanjutnya ada peduli. Nah, ketika seseorang sedang ada kesusahan, kita peduli akan seseorang tersebut sehingga kita harus membantunya. Yang kesembilan dan terakhir ada adil. Nah, adil itu kita tidak boleh membeda-bedakan orang lain dan harus berbuat adil ketika kita akan melakukan sesuatu. Nah, itu beberapa poin-poin dari nilai-nilai anti korupsi. Selanjutnya adalah ada dua faktor utama penyebab korupsi, diantaranya yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal itu sendiri yaitu penyebab korupsi yang datang dari diri seseorang. Nah, jika dilihat dari aspek perilaku individu, yang pertama itu ada sifat rakus. Nah, sifat manusia yang merasa selalu kurang dengan apa yang ia miliki atau sama saja dengan seseorang yang kurang bersyukur. Yang kedua yaitu ada moral yang kurang kuat. Orang yang tidak memiliki moral yang kuat tentunya akan mudah tergoda dengan melakukannya perbuatan tindak korupsi. Yang ketiga, gaya hidup yang konsumtif. Gaya hidup tentunya menjadi suatu di antara penyebab korupsi disebabkan oleh faktor internal. Nah, bila seseorang memiliki gaya hidup yang konsumtif dan pendapatannya kurang dari konsumsinya, tentu hal ini erat kaitannya dengan pendapatan seseorang. Kemudian jika dilihat berdasarkan aspek sosial, korupsi ini bisa disebabkan seseorang melakukan tindak korupsi terjadi karena dorongan ataupun dukungan dari keluarga walaupun sifat pribadi seseorang tersebut tidak ingin melakukannya. Yang kedua itu ada faktor eksternal. Nah, faktor eksternal itu yaitu penyebab korupsi yang lebih cenderung terhadap pengaruh dari luar, diantaranya dari beberapa aspek. Yang pertama itu ada aspek sikap masyarakat. Masyarakat tidak menyadari bahwa yang paling rugi atau
korban utama ketika adanya korupsi itu adalah mereka sendiri. Nah, selain itu, masyarakat kurang menyadari kalau mereka sedang terlibat dalam tindak korupsi. Kemudian yang kedua itu ada aspek ekonomi. Di sini lebih ditekankan kepada pendapatan seseorang. Dengan pendapatan yang tidak mencukupi bisa menjadi penyebab korupsi itu dilakukan oleh seseorang. Dan yang terakhir itu ada aspek organisasi. Nah, penyebab korupsi bisa terjadi karena beberapa hal, seperti kurang adanya keteladanan kepemimpinan, kemudian tidak adanya kultur organisasi, kemudian kurang memadainya sistem akuntabilitas yang benar, serta ketahanan sistem pengendalian manajemen dan lemahnya pengetahuan. Tentunya kalian sudah tidak asing lagi dengan apa itu korupsi. Korupsi merupakan salah satu permasalahan yang serius yang harus segera ditangani di dalam negeri ini. Tanpa kita sadari, korupsi ini bisa dilakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Selain itu, korupsi juga dapat dilakukan oleh individu-individu atau kelompok tanpa terkecuali. Di dalam kehidupan kita, korupsi ini dapat dilakukan pada hal-hal kecil yang sering terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kebiasaan-kebiasaan tersebutlah yang akan terus-menerus dilakukan oleh seseorang. Dengan begitu, tindakan korupsi ini akan terus berkembang dan akan terus dilakukan oleh setiap orang tanpa terkecuali. Nah, teman-teman, setelah kita mendengarkan mengenai pengertian korupsi, kemudian nilai-nilai korupsi, dan ruang lingkup dan penyebab korupsi, ternyata tindak pidana korupsi juga memiliki dampak loh. Dampak yang dapat merugikan diri sendiri, masyarakat, ataupun orang lain yang melakukan tindak pidana korupsi tersebut. Nah, kalian tahu nggak apa saja dampak-dampak dari tindak pidana korupsi? Nah, dampak dari tindakan pidana korupsi itu, yang pertama, korupsi dapat mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi di suatu negara yang melakukan korupsi. Kemudian, menurunnya investasi-investasi dan meningkatkan tingkat kemiskinan penduduk di suatu negara. Dan ada juga meningkatnya ketimpangan pendapatan penduduk, dan korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara yang melakukan tindak pidana korupsi. Nah, jadi itu teman-teman dampak dari tindakan pidana korupsi. Selanjutnya, adapun contoh perilaku tindakan pidana korupsi. Disimak video berikut dengan baik ya. Kebetulan anakku juga pengen masuk universitas itu. Gimana kok? Bisa banget. Kamu tinggal daftar aja. Dengar-dengar dari orang lain katanya masuk ke universitas favorit itu bisa banget ya. Ya pasti harus melewati tahap-tahapnya sih. Tapi tahu sendirilah anak aku kayak gimana. Ya bisa aku bantu sih. Kalau benar-benar mau masuk ke universitas, kamu bisa bantu. Ini kebetulan kalau kamu bisa bantu ada sedikit. Apa ini? Aku nitip anak aku buat masuk ke universitas yang kamu kerja di sana. Kok jadi ngerepotin ini? Enggak apa-apa. Lagi apa? Lagi main ya, Mama? Mama habis dari mana sih? Mama habis ketemu sahabat Mama. Oh, gitu ya. Mama habis daftarin kamu ke universitas favorit yang kamu mau tuh. Ya, aku boleh tuh, Ma. Iya. Itu kan susah banget, Ma, buat
Iya beneran. Ih, Aku terus dari tadi nyari buku. iya bawel banget. Heran deh, setiap ada tugas kamu tuh selalu males. Kenapa sih? Sekarang kan ada tugas kelompok, harusnya dikerjain secara kelompok. Ini aku terus yang nyari. Pasti kamu bawel banget sih. Jadi curiga deh, kok bisa ya masuk univ ini kan secara gitu. Univ favorit, tapi kok kamu bisa masuk ya? Ya dia untung sih bisa masuk sini. Ya gimana, gue kan sebenarnya pintar tapi ya gitu. Jangan-jangan kamu masuk sini pakai duit ya? Enak banget kamu ngomong gitu ke aku. Aku tuh mau masuk sini tuh berjuang mati-matian. Aku tuh ngerjain soal yang banyak. Aku tuh ngerjain ujian mandiri tuh kayak kamu. Kamu kok bisa banget sih ngomong kayak gitu ke aku? Masa sih? Orang kamu di kampus males banget, gak suka ngerjain tugas, sama dosen dimarahin. Ya udah itu terserah aku, kamu gak usah ngomong kayak gitu dong. Ya udah sekarang kamu cari buku yang lain dong. Iya. Halo Ma. Iya, Ma, aku mau minta uang buat bayar semester dong. oh iya nih kebetulan mama udah ngambil di ATM buat bayar kamu semester. Nah, ya ada uang apa lagi buat beli buku apa? Ya, buat beli buku ya. Berapa? 500.000. Banyak banget. Ya soalnya bukunya itu banyak banget lah yang harus dibeli. Soalnya dosennya tuh nyebelin banget lah. Ya udah nih. Karena aku bayarin dulu ya Ma ya. Iya, aku berangkat. Nah, ayah ini dapat 500.000 dari Mama. Pakai nongkrong sama teman-teman ah. Oh, mau bayar semesteran nggak? Mau? Ya udah bareng yuk. Tapi bentar, aku mau Ini aku juga udah bawa kok, tadi rasa mau kan? Tuh uang aku nggak ada sih. Kayaknya taruh mana? nggak tahu uang aku di mana ya. Kita sekali cari lagi. Nggak ada. Tadi berapa yang dikasih? Udah aku mau pulang aja bentar. Udah pulang. Udah mau aku mau. Kenapa? Makanya ngomong gitu. Kok uangnya bisa hilang? Gak tahu mah, tadi pas aku berangkat uangnya masih ada, tapi pas mau dibayar uangnya udah nggak ada mah, hilang di tas aku nggak ada. Tadi mama udah telepon ke mamanya teman kamu. Katanya anaknya nggak minta uang buat beli buku yang 500.000. Coba kamu jujur. Minta uang itu buat apa? Nggak buat bayar buku mah. Tapi kan dia nggak bilang buat beli buku. Nongkrong, buat apa nongkrong? Kan mama ngasih uang buat beli buku. Kenapa kamu bohong? Kan uangnya jadi hilang. Kalau kamu bohong tuh, kualat dari mama. Ya udah, nanti mah kalau misalkan bawa uang hati-hati. Terus kamu kalau misalkan mau beli apa-apa bilang, jangan bohong. Ya udah, nanti mah kalau mau beli apa-apa bilang, jangan bilang mau beli buku, minta uang 400.000. Tapi kamu nyatanya buat nongkrong-nongkrong gak jelas, buat top up game segala macem. Nih, mama tuh selalu usahain buat bayaran semester. Apapun yang kamu butuhkan buat kuliah selalu mama usahain. Tapi kenapa kamu bohong? Ya udah, nantinya jangan kayak gitu lagi. Kalau mau beli apa-apa bilang, biar mama kasih uangnya. Kamu harus rajin kuliahnya, harus benar. Mama tuh udah masukin kamu ke universitas yang kamu mau. Kamu harus nurut, tinggal nurut aja. Setelah kalian melihat video sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu korupsi? Apakah korupsi merupakan salah satu tindakan kejahatan? Ya, tentu saja. Korupsi merupakan salah satu tindakan kejahatan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai korupsi. Apa sih itu korupsi? Korupsi adalah
suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya. Kalian tahu nggak apa saja yang termasuk tindakan korupsi? Oke, di sini saya akan paparkan. Yang pertama, merugikan keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, serta penipuan. Oke teman-teman, tanpa kita sadari dan perlu kita ketahui bahwa tindakan korupsi tidak jauh dari kehidupan sehari-hari kita. Misalnya, ketika kita berkelompok, ada salah satu orang yang telat datang dalam kerja kelompok, yang seharusnya orang tersebut datang tepat waktu, tetapi dia malah telat 10 menit. Itu merupakan salah satu kecil dari tindakan korupsi, yaitu korupsi waktu. Masih banyak lagi contoh-contoh dalam kehidupan kita sehari-hari yang merupakan tindakan korupsi.